Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Arif Darmawan, CGP Angkatan 8 dari SMA Penawaja Diwerna Kabupaten Tegal. Pada kali ini ada demonstrasi konseptual modul 1.4 di mana pada waktu itu ketika saya sedang menjelaskan materi pelajaran geografi mengenai materi hidrosfer, saat menjelaskan materi terlihat salah satu murid sedang menundukkan kepala ke bawah meja. Lama sekali dia menunduk, saya pikir dia sedang ngantuk atau tidur. Lalu saya dekati dia, tapi dia tidak sadar bahwa saya sudah di sampingnya. Ternyata dia sedang main game online yaitu Mobile Legends di HP-nya. Sebut saja siswa itu bernama Dwi. Dalam kesepakatan saat belajar geografi, siswa-siswi di kelas sebelumnya sudah membuat kesepakatan dan meyakini secara lisan tulisan. Di antaranya adalah siswa itu harus saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar teman siswa di kelas. Sehingga bermain game saat pelajaran berlangsung merupakan perilaku tidak disiplin karena sudah tergolong mengganggu siswa yang lain menjadi tidak fokus untuk belajar. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ada langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Dwi, tadi Bapak lihat Dwi main game di kelas saat pelajaran geografi. Mengapa hal itu Dwi lakukan? Maaf Pak, tadi saat pelajaran geografi saya jenuh, jadi saya main game. Lalu, apalagi Dwi? Sebenarnya saya tidak bermaksud bermain game Pak, tapi itu apa Dwi? Katakanlah. saya dapat chat dari teman sekolah lain yang kelasnya sedang jam kos ngajak mabar Pak. Apakah Dwi tahu kalau Dwi itu sekarang dalam masalah? Iya Pak, maaf. Baiklah, Bapak itu memanggil Dwi ke sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini hanya ingin penjelasan dari Dwi dan mencari penyelesaian masalah ini bersama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Dwi melakukan hal itu pasti ada alasannya kan? Pasti seru sekali bermain game, apalagi mabar, sehingga dapat menghilangkan rasa jenuh stres di kelas. Betul? Iya Pak, maaf. Nah, Dwi, tadi Bapak lihat kamu itu merasa senang dan asik melakukannya karena Dwi merasa tidak jenuh lagi. Tetapi apa yang Dwi lakukan itu merugikan orang lain, sebab teman-teman Dwi sedang fokus belajar, sehingga mereka itu merasa terganggu dengan suara game HP dan suara Dwi walaupun lirih. Apalagi yang duduk dekat dengan Dwi. Iya Pak, sekali lagi minta maaf. Sekarang begini, mari kita ingat kembali tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum dilakukan. Iya Pak, kita harus saling menghormati dan menghargai Pak. Benar sekali Dwi, ternyata Dwi masih ingat. Nah, sekarang begini, saat Dwi bermain game di kelas tadi, apakah Dwi sudah menghormati dan menghargai orang lain? Belum Pak.
Tapi Dwi merasa senang kan? Iya Pak. Menurut Bapak sih iya. Ada cara yang lain untuk mendapatkan rasa senang di kelas tanpa merugikan orang lain loh Dwi. Bagaimana menurut Dwi? Dan sekarang apa yang harus Dwi lakukan? Iya Pak, saya akan meminta maaf sama teman-teman saya khususnya Pak Guru dan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi maafkan saya Pak. Baiklah kalau begitu. Dwi, Pak Guru maafkan. Pak Guru juga menghargai usaha Dwi untuk memperbaiki diri. Sekarang kembali ke kelas, melanjutkan pelajaran. Selanjutnya pula ingat, lakukan apa yang tadi Dwi sampaikan. Iya Pak, saya ingat dan berjanji. Saya permisi kembali ke kelas lagi ya Pak. Terima kasih. Sama-sama Dwi, semoga kelak Dwi menjadi orang yang sukses. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak.